Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Satyo. Aku kerja sebagai sopir travel lepas di Jogja, bukan perusahaan besar. Mobil yang kupakai juga mobil sewaan, kadang ganti-ganti. Kejadian horor ini aku alami kisaran tahun 2016. Malam itu, aku dapat telepon dari temanku sesama sopir. Katanya, ada rombongan kecil dari Jakarta. 3 orang perempuan. Mereka butuh sopir lepas untuk antar jemput selama liburan di Jogja dan Gunung Kidul. Awalnya aku ragu, soalnya mereka minta diantar ke Pantai Nglambor. Pantai itu letaknya agak jauh di daerah Gunung Kidul. Aku tahu jalurnya banyak turunan dan tanjakan, kanan kiri tebing dan perbukitan. Kalau siang masih mending, kalau sudah malam suasananya beda. Tapi demi uang, akhirnya aku ambil juga. Besok paginya aku jemput mereka di hotel daerah Malioboro. 3 perempuan muda, kira-kira usia 25 sampai 30 tahunan. Namanya Rani, Dita, dan Siska. Mereka ramah, gaya ngomongnya juga khas orang Jakarta. Banyak bercanda, banyak tertawa. Perjalanan dari Jogja ke Gunung Kidul awalnya lancar. Siang itu matahari terik, langit cerah, jalanan tidak terlalu padat. Mereka sibuk foto-foto di dalam mobil. Sesekali minta berhenti di spot yang menurut mereka bagus buat foto. Sampai di Pantai Nglambor, suasana berubah jadi ceria. Mereka senang sekali lihat pantai yang tenang dengan karang-karang besar. Angin laut berhembus pelan, suara ombak pelan menghantam karang. Aku duduk di warung pinggir pantai, pesan kopi hitam dan mie rebus, sambil menunggu mereka main air dan snorkeling. Sore mulai turun perlahan, langit pelan-pelan berubah jingga. Angin pantai terasa lebih dingin. Aku sempat melirik ke jam di ponsel. Sudah lewat jam 5 sore. Di warung dekat tempatku duduk, ada bapak-bapak tua yang dari tadi memperhatikan. Beliau pemilik warung. Tiba-tiba beliau bicara pelan. "Mas, kalau pulangnya lewat mana? Jangan terlalu malam di jalan ya, apalagi kalau lewat jalur sepi." Aku cuma tersenyum sopan. "Insya Allah Pak, paling juga langsung balik ke Jogja. Ini tamunya mau pulang habis maghrib." Bapak itu menghela napas. Tatapannya mengarah ke jalan kecil di atas bukit karang. Kalau sudah gelap, jangan ikut jalan atas. Jalan kecil yang tembus ke perbukitan itu. Orang sini bilang sering ada yang disasarin, kadang sampai pagi baru ketemu jalan keluar. Perkataannya sempat membuat bulu kuduku meremang, tapi aku berusaha cuek. Dalam hati, aku pikir itu cuma cerita orang kampung buat nakut-nakutin pendatang. Menjelang maghrib, 3 perempuan itu kembali ke mobil. Mereka masih tertawa, baju agak basah, wajah merah karena matahari. "Mas Satyo, kita langsung balik ke Jogja ya. Soalnya besok pagi kita masih ada jadwal jalan-jalan lagi," kata Rani. Aku mengangguk dan menyalakan mesin mobil. Suara ombak perlahan tertinggal di belakang. Kami mulai meninggalkan pantai, melewati jalan berkelok naik ke arah perbukitan. Saat itu, aku belum tahu, perjalanan pulang malam itu tidak akan biasa-biasa saja. Jalur yang kupikir sudah kuhafal, pelan-pelan berubah jadi labirin gelap. Dan gangguan pertama baru akan terasa beberapa kilometer lagi dari pantai. Begitu keluar dari area pantai, suasana langsung terasa beda. Lampu jalan mulai jarang. Kiri kanan hanya semak dan pepohonan rendah khas daerah Kars. Langit sudah gelap, hanya sisa garis merah tipis di ufuk barat. Di dalam mobil, suasana masih ramai. Rani dan Siska ngobrol soal foto-foto mereka. Dita duduk di bangku tengah, sibuk cek ponsel. Tapi aku bisa lihat dari spion, matanya sesekali melirik keluar jendela dengan wajah agak tegang. "Mas, jalan pulangnya sama kayak berangkat tadi kan?" tanya Dita. Nada suaranya terdengar ragu. "Ya Mbak, tenang saja. Kita ikut jalur utama dulu, nanti baru naik ke arah kota. Yang penting jangan terlalu malam," jawabku sambil fokus ke jalan. Beberapa menit kemudian, sinyal ponsel mulai hilang. Icon bar jaringan di ponselku turun jadi satu garis, lalu benar-benar lenyap.
Dari belakang terdengar suara kesal. "Duh, sinyal hilang, padahal mau upload foto ke Instagram." Gerutu Rani. Aku hanya tersenyum tipis. Sudah biasa, di daerah sini sinyal memang sering hilang. Yang penting, selama aku masih hafal jalur, seharusnya tidak masalah. Mobil terus melaju pelan. Sesekali kabut tipis turun dari arah bukit. Sorot lampu mobil menabrak kabut itu, membuat cahaya kuningnya tampak menyebar. Jalan di depan seperti menghilang beberapa meter, lalu muncul lagi. Entah kenapa dadaku mulai terasa tidak enak. Bukan karena lelah, lebih seperti perasaan was-was yang datang tiba-tiba. Di tengah jalan yang sepi, Dita tiba-tiba bersuara pelan. "Mas Satyo, di daerah sini aman kan?" Aku melirik spion sebentar. Wajahnya pucat, matanya gelisah. "Aman kok, Mbak. Paling cuma sepi saja. Yang penting kita pelan-pelan," jawabku. Beberapa saat berlalu tanpa obrolan. Tawa mereka yang tadi riuh perlahan menghilang. Di dalam mobil mendadak sunyi. Hanya suara mesin dan gesekan ban dengan aspal yang terdengar jelas. Aku menguap kecil, lalu melirik spion tengah. Saat itulah dadaku langsung seperti dihantam sesuatu. Di bangku paling belakang, di pojok kiri, ada sosok kecil. Anak kecil. Usianya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Rambutnya pendek, bajunya seperti kaos lusuh warna pudar. Kakinya menggantung, tidak menyentuh lantai mobil. Dia duduk diam, wajahnya agak menunduk. Yang membuat aku hampir refleks menginjak rem adalah, aku tahu pasti, tadi di mobil ini hanya ada 3 penumpang. Tidak ada anak kecil. Aku berkedip cepat, menahan diri untuk tidak langsung kaget. Kupikir, mungkin itu hanya bayangan dari kursi atau jaket yang dilipat. Aku melirik lagi ke spion. Sosok itu masih ada. Kali ini, dia mendongak pelan. Wajahnya pucat, matanya hitam seperti cekung. Kulitnya seperti basah, seperti habis direndam air terlalu lama. Jantungku berdegup kencang, tangan kiriku secara efek menggenggam kuat setir. Mobil sedikit oleng ke kiri, membuat Rani berseru pelan. "Mas, pelan-pelan dong. Ada apa?" Aku buru-buru meluruskan kemudi. "Maaf Mbak, kepleset batu," jawabku cepat. Padahal jalan aspal yang kami lewati mulus. Aku tidak berani menjawab apa yang sebenarnya kulihat. Takut mereka malah panik. Pelan-pelan, aku mengatur napas. Berusaha tenang meski tengkuku sudah dingin dimakan rasa takut. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kecil dari belakang. Suara anak kecil, pelan, serak. "Om, aku mau ikut pulang." Suara itu jelas sekali. Lebih jelas dari suara radio, lebih jelas dari deru mesin. Tapi anehnya 3 perempuan di mobil tidak bereaksi, seolah hanya aku yang mendengarnya. Keringat dingin mulai muncul di telapak tanganku. Aku melirik spion lagi. Anak kecil itu sekarang menatap lurus ke arahku. Matanya kosong, tidak ada kilatan hidup di sana. Dalam hati aku komat kamit pelan. "Ya Allah, kuatkan aku." Tiba-tiba, dari bangku tengah, Siska menjerit kecil. "Siapa yang naruh boneka di belakang?" Aku kaget. Berarti bukan cuma aku yang melihat sesuatu. Namun Dita langsung memotong dengan suara tegang. "Boneka apa, Sis? Dari tadi belakang kosong." Rani ikut menoleh, tapi wajahnya langsung berubah pucat. Aku kayak lihat ada anak kecil barusan. Tapi sekarang kok kosong? Aku tidak berani bicara. Saat mereka menoleh, aku melirik spion lagi. Bangku belakang kini benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa. Suasana di dalam mobil jadi semakin mencekam. Tidak ada lagi suara tertawa. Semua terdiam, masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Beberapa menit kemudian, udara di dalam mobil terasa makin dingin. Padahal AC sudah kuturunkan. Tiba-tiba tercium bau anyir. Seperti bau air laut bercampur lumpur dan karang basah yang lama tidak tersentuh. Dita melutup hidungnya. "Mas, kok bau ya? Kayak bau air got campur laut." Aku ikut mencium baunya. Bau itu datang begitu saja, tanpa sebab. Kaca mobil tertutup rapat.
Di luar hanya ada bukit batu dan pepohonan gelap. Aku memberanikan diri membuka kaca sedikit. Angin malam yang dingin masuk, tapi bau anyir itu tetap ada, seperti menempel di dalam mobil. Dalam hati aku mulai menyesal tidak terlalu menghiraukan peringatan bapak warung di pantai tadi. Rasanya dari tadi bukan cuma udara yang ikut masuk ke mobil, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi jelas terasa. Aku memperlambat laju mobil. Sorot lampu menerangi tikungan tajam di depan. Di kejauhan kabut terlihat makin tebal, menutupi sebagian jalan. Saat aku fokus ke tikungan itu, ponselku yang terletak di dekat tuas persneling tiba-tiba menyala sendiri. Layar berkilat sebentar lalu mati. Padahal tadi kupastikan ponsel itu terkunci dan tidak tersentuh. Di layar yang sempat menyala itu, aku sempat melihat sesuatu sekilas. Bukan ikon aplikasi, bukan notifikasi pesan. Sekilas seperti foto kabur. Seorang anak kecil duduk di kursi mobil tepat di belakangku. Dadaku makin sesak. Aku menggenggam setir lebih kuat. Sementara di luar, jalan mulai menyempit. Pohon-pohon makin rapat, bayangannya menutupi sebagian cahaya lampu. Di tengah kesunyian yang menekan itu, aku baru sadar satu hal. Rambu jalan yang tadi seharusnya kami lewati sudah tidak terlihat lagi. Dan jalur yang sedang kami masuki sekarang bukan jalur yang biasa kupakai saat pulang dari pantai menuju Jogja. Perasaanku makin tidak enak. Semua tanda yang biasanya jadi patokan jalan seperti hilang. Tidak ada lagi papan penunjuk arah ke kota. Tidak ada nama desa. Hanya jalan sempit dengan lampu jalan yang jarang. "Mas, ini kok jalannya beda ya?" Suara Rani pelan tapi terdengar jelas. Aku menarik napas dalam-dalam. Entah kenapa, kayaknya kita belok di pertigaan yang tadi. Tapi tenang, selama masih ada jalan aspal, insya Allah tembus ke jalur utama. Dalam hati, aku sendiri sebenarnya ragu. GPS di ponsel tidak bisa dipakai. Peta offline yang biasanya jadi cadangan, seperti error. Garisnya hanya berputar di satu titik, tidak bergerak. Kabut makin tebal. Sorot lampu mobil memantul di kabut itu membuat jarak pandang makin pendek. Kecepatan mobil kuturunkan. Aku tidak mau ambil resiko. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat sesuatu. Di tengah kabut, di depan sana, ada bayangan seseorang. Kecil, membungkuk, seperti sosok tua yang berdiri di pinggir jalan, tepat di ujung tikungan. "Mas, itu ada orang?" tanya Dita pelan. Aku mengerutkan dahi. "Kayaknya iya, Mbak. Kita pelan dulu." Mobilku dekatkan pelan-pelan. Semakin mendekat, bentuknya makin jelas. Seorang nenek. Tubuhnya kurus. Punggungnya bungkuk. Dia memakai kebaya lusuh dan kain jarik yang sudah pudar warnanya. Yang membuat aneh, nenek itu berdiri menghadap jurang gelap di sisi jalan. Bukan menghadap arah mobil. Kedua tangannya terkulai di samping tubuhnya. Diam, tidak bergerak. Aku refleks membunyikan klakson pelan sekali. Tet, tidak ada reaksi. Nenek itu tetap diam, kepalanya sedikit tertunduk. Hanya kain jariknya yang berkibar pelan tertiup angin malam. "Mas, jangan berhenti, serem," bisik Siska. Aku juga sebenarnya tidak ingin berhenti. Tapi posisi nenek itu terlalu dekat dengan badan jalan. Kalau aku nekat menyalip, takutnya malah menyenggol. Kujajari rem perlahan. Mobil hampir berhenti tepat di belakang nenek itu. Jaraknya mungkin cuma 3 meter. Mesin masih menyala, lampu depan tepat menyinari punggungnya. "Nek!" Aku mencoba memanggil dari dalam mobil. Suaraku bergetar. "Permisi, Nek. Kami mau tanya jalan ke arah Jogja." Tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan. Tiba-tiba, tanpa ada angin kencang, kain jarik di tubuh nenek itu berkibar lebih kuat. Seperti ada sesuatu yang lewat dengan cepat di dekatnya. Bulu kuduku meremang. Aku menelan ludah, lalu memberanikan diri membuka kaca sedikit. Udara malam yang lembab langsung masuk bau tanah basah bercampur bau anyir samar kembali menusuk hidung. "Nek!" Suara yang keluar dari mulutku nyaris seperti bisikan. "Kami nyasar. Jalan ke kota lewat mana ya?"
Pelan, sangat pelan, nenek itu menggerakkan kepalanya. Dia tidak berbalik, hanya menoleh sedikit. Yang terlihat dari arah kami hanya sebagian pipinya yang keriput dan telinganya yang pucat. Lalu terdengar suara serak. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti suara orang yang sudah lama sekali tidak minum. "Lurus saja, jangan menoleh." Habis mengucap itu, nenek itu diam lagi, tetap menatap ke arah jurang gelap. Di dalam mobil, suasana langsung makin mencekam. Dita menggenggam tasnya erat-erat. Rani menutup mulut dengan tangan. Siska memejamkan mata, seperti menahan tangis. Aku mengangguk, meski tahu nenek itu mungkin tidak melihat. "Terima kasih, Nek." Kaca langsung kututup. Pelan-pelan, ku kendarai mobil melewati sisi kanan nenek itu. Aku sengaja menjaga jarak. Saat mobil sejajar dengan tubuhnya, aku tidak tahan. Rasa penasaranku lebih kuat daripada rasa takut. Aku melirik sedikit ke arah kiri, ke arah nenek itu. Dan disitulah, nafasku langsung tercekak. Wajah nenek itu ternyata tidak menghadap ke jurang. Kepalanya terpelintir aneh ke belakang. Mata tuanya melotot ke arah mobil kami. Bola mata putihnya nyaris tidak terlihat. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak mengeluarkan suara. Aku spontan mengucap, "Ya Allah." Tangan kiriku refleks memutar setir ke kanan terlalu cepat. Ban depan mobil menyentuh bahu jalan berkerikil. Mobil langsung oleng. "Mas!" 3 suara jeritan dari dalam mobil terdengar bersamaan. Aku buru-buru menguasai setir, menginjak rem dan mengatur arah. Mobil sempat melintir sedikit sebelum akhirnya kembali lurus. Suara batu kerikil berterbangan terdengar jelas di bawah bodi mobil. Beberapa detik suasana di dalam mobil hanya diisi suara nafas tersengal-sengal. Dada kami naik turun, seperti habis lari jauh. "Mas, barusan itu apa?" Suara Rani bergetar. Aku tidak langsung menjawab. Mataku masih menatap lurus ke depan. Aku tidak berani melirik spion, tidak berani menoleh ke belakang. Takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. "Sudah, jangan ada yang lihat ke belakang," ucapku pelan tapi tegas. "Sampai ketemu persimpangan atau rumah warga, jangan ada yang menoleh, fokus saja ke depan." Tidak ada yang membantah. Mereka hanya diam. Sesekali terdengar isak pelan tertahan. Mobil terus melaju di jalan yang terasa makin sempit. Tiba-tiba dari kejauhan, di balik kabut, mulai terlihat deretan pepohonan yang bentuknya berbeda. Lebih rimbun, lebih tinggi. Dan di antara pepohonan itu seolah ada bayangan-bayangan lain yang berdiri diam. Semua terasa salah. Jalan, suasana, arah, seperti kami sedang dibawa masuk ke suatu tempat yang bukan jalur manusia biasa. Dan entah kenapa, meski tadi nenek itu menyuruh lurus, rasanya setiap meter yang kami tempuh justru makin menjauhkan kami dari jalan pulang. Beberapa menit setelah melewati deretan pepohonan aneh itu, suasana di luar mobil terasa makin berat. Kabut tidak juga menipis. Seolah-olah kami bukan lagi di jalan biasa. Aku melirik jam di dashboard. Tadi rasanya belum terlalu malam, tapi sekarang jarum jam sudah mendekati tengah malam. Perasaan waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. "Mas, dari tadi kok kayak muter-muter ya?" Suara Dita pelan tapi jelas terdengar di keheningan. Aku menghela napas. "Jujur aja, Mbak, aku juga merasa gitu. Tapi selama masih ada jalan aspal, kita ikutin dulu. Mudah-mudahan ketemu pemukiman warga." Beberapa ratus meter kemudian, aspal yang kami lewati tiba-tiba berubah. Pelan-pelan, aspal itu berganti jadi jalan lebih sempit. Masih dilapisi aspal, tapi di kanan kirinya sudah tidak ada bahu jalan yang jelas. Sebaliknya, yang tampak hanya batu-batu karang putih yang menjulang. Lampu mobil menyapu permukaan karang itu, bentuknya runcing-runcing, sebagian seperti gigi yang keluar dari tanah. Di beberapa titik, karang-karang itu tersusun seperti dinding, membuat jalan terasa seperti lorong sempit yang dipaksa di tengah bukit batu. "Mas, ini kok tambah menyeramkan. Emang ada jalan kayak gini buat ke kota?" tanya Siska dengan suara gemetar. Aku menggeleng pelan. "Seharusnya tidak lewat sini. Tapi tadi aku yakin beloknya benar. Begitu sadar, tiba-tiba sudah di jalur ini."
Kayak mobilnya dibawa sendiri. Kalimat terakhir itu keluar begitu saja. Setelah mengucapkannya, aku langsung menyesal. Aku bisa merasakan 3 pasang mata di belakang menatap ke arah punggungku dengan takut. Kabut makin pekat. Di beberapa bagian, karang-karang di kanan kiri seperti bergerak, padahal hanya bayangan. Suasana hening, tidak ada suara binatang malam, tidak ada suara angin, hanya suara mesin mobil dan napas kami yang pendek-pendek. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari arah belakang mobil. Tok, tok, tok. Suara itu seperti dari luar, dekat kaca belakang. Aku refleks melirik spion. Tidak ada apa-apa, hanya gelap dan sedikit pantulan cahaya lampu ke kabut. "Mas, itu suara apa barusan?" Rani berbisik. Aku menelan ludah. "Angin mungkin, Mbak." Padahal dari tadi angin nyaris tidak terasa. Suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Pelan-pelan suara itu berpindah dari belakang bergeser ke samping. Seperti ada yang berjalan mengikuti mobil sambil mengetuk kaca dengan ritme pelan. Aku menambah kecepatan sedikit. Tapi jalanan terlalu sempit. Kalau terlalu cepat, mobil bisa menyenggol karang di kanan kiri. Tiba-tiba dari bangku belakang terdengar suara kecil lagi. Suara anak kecil yang sama seperti sebelumnya. "Om, jangan ikut nenek, nanti jatuh." Suara itu terdengar jelas di telingaku. Seolah anak itu duduk tepat di belakang kursiku. Aku langsung merinding. Seketika, keringat dingin muncul di pelipis. Tanpa sadar aku bertanya pelan, hampir tanpa suara. "Jatuh kemana?" Tidak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian, kabut di depan mobil sedikit terbelah. Di sana, di ujung cahaya lampu, aku melihatnya. Jalan aspal yang kami lewati ternyata berakhir di sebuah tanjakan kecil. Di balik tanjakan itu, tidak ada kelanjutan jalan. Yang ada hanya jurang dengan tebing karang yang curam. Kalau aku tadi menambah kecepatan dan tidak waspada, mungkin mobil ini sudah langsung meluncur ke bawah. Aku spontan menginjak rem. Ban mobil berdecit pelan. Tubuh kami semua sedikit terdorong ke depan. Mobil berhenti hanya beberapa meter dari bibir jurang. "Allah!" teriak kulirih, napas memburu. 3 perempuan di belakang serempak menjerit. Siska sampai menutup wajah dengan kedua tangan. Rani memeluk tasnya erat-erat. Dita bergumam istighfar berkali-kali. Kami semua terdiam beberapa saat. Hanya suara napas panik yang terdengar. Aku menatap ke depan. Di bawah sana gelap pekat. Tidak terlihat dasar jurang. Pelan-pelan, aku memundurkan mobil sedikit. Hanya beberapa meter sampai berada di titik yang agak datar. Lalu ku injak rem kuat-kuat dan ku tarik rem tangan. "Mas, kita pulang lewat mana? Jalannya buntu." Suara Dita parau, hampir menangis. Aku menggeleng lemah. Aku sendiri tidak tahu kita ini ada di mana. Kalau kupaksa mundur terlalu jauh, takut nyenggol karang. Kalau maju, ya sudah jelas di depan jurang. Kami semua terperangkap di tengah perbukitan karang, di jalan yang sempit dan buntu. Kabut menutup pandangan, seolah memutus kami dari dunia luar. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mesin mobil bergetar, lalu mendadak mati. Lampu dashboard padam, AC berhenti. Hanya lampu utama yang sempat berkedip lalu perlahan meredup dan mati juga. Mobil mendadak gelap gulita di tengah jalan. Rani menjerit kecil, "Mas, jangan bercanda. Ini kenapa mobilnya?" Aku buru-buru mencoba menyalakan mesin lagi. Kucoba sekali, tidak mau. Kucoba lagi. Hanya bunyi ceklek-ceklek pelan, lalu mati. Bismillah. Kucoba sekali lagi sambil dalam hati memohon pada Allah. Tetap tidak menyala. Di luar kabut semakin rapat. Ada momen saat aku merasa
Seperti ada bayangan-bayangan berdiri di antara karang-karang itu. Mereka tidak jelas bentuknya, hanya siluet gelap yang diam mengawasi mobil kami yang terjebak. Tiba-tiba, kaca jendela sebelah kanan tempat Dita duduk memutih. Seperti ada sesuatu yang meniup dari luar. Pelan-pelan, tampak jejak seperti tangan kecil yang menempel di kaca. Jari-jarinya pendek menekan kaca dari sisi luar. Dita spontan menjauh menempel ke kursi. Mas, ada tangan di kaca. Aku menoleh cepat. Tapi saat kulihat ke arah jendela, jejak itu sudah hilang. Hanya sisa embun yang pelan-pelan turun. Beberapa detik kemudian dari arah depan mobil terdengar suara lain. Suara seperti langkah kaki. Pelan, menyeret, mendekat dari arah jurang. Suara itu berhenti tepat di depan mobil. Lampu utama yang tadi mati tiba-tiba menyala redup sendiri. Cahayanya hanya cukup untuk menerangi beberapa meter ke depan. Dan di sana berdiri sosok perempuan. Pakaiannya seperti korban kecelakaan. Rambutnya panjang acak-acakan. Kepalanya sedikit miring. Di bagian pelipis dan pipi terlihat luka sobek menganga. Darah hitam mengalir perlahan menetes ke bajunya yang sudah koyak. Dia berdiri di tepi jurang, menatap lurus ke arah kami. Matanya merah gelap, penuh amarah dan sakit hati. Rani langsung menutup mata sambil terus membaca istighfar. Siska terisak pelan. Dita menggenggam rosario kecil yang tergantung di tasnya. Tangannya gemetar. Sosok perempuan itu pelan-pelan mengangkat tangan. Dia menunjuk ke arah kami. Lalu pelan-pelan tangannya bergerak ke bawah, seperti memberi isyarat agar kami maju, agar kami mengikuti langkahnya ke tepi jurang. Dadaku serasa geremas. Tanpa sadar aku menjerit pelan. "Tidak, aku tidak mau ikut ke sana." Aku buru-buru menunduk, menutup mata. Dalam hati aku membaca doa-doa yang kuingat. Ya Allah, lindungi kami. Jangan biarkan kami ikut di bawah. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Saat kupaksa membuka mata lagi, lampu mobil sudah padam total. Sosok perempuan di depan hilang, hening. Hanya kabut dan gelap. Di kejauhan, sangat samar, terdengar suara lain. Suara yang berbeda dari tadi. Seperti suara ayam jantan. Lalu diikuti suara azan subuh yang jauh sekali. Nyaris tidak terdengar jelas. Aku melirik jam di dashboard yang sempat menyala sebentar. Ternyata jarum sudah mendekati waktu subuh. Artinya kami sudah berjam-jam terjebak di jalan kecil perbukitan karang ini. Tanpa sadar, aku menarik nafas lega. Karena setidaknya, malam mulai bergeser ke pagi. Meski begitu, satu pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana cara kami keluar dari tempat ini? Kalau mobil mogok, jalan buntu, dan kami tidak tahu sedang berada di mana. Dalam kebingungan itu, aku cuma bisa bersandar di setir. Nafas masih berat, tangan masih gemetar. 3 penumpang di belakang juga diam. Sesekali terdengar isak pelan, tapi tidak ada yang berani bicara macam-macam. Di luar, kabut perlahan mulai menipis. Gelap pekat bergeser jadi abu-abu samar. Langit di atas Bukit Karang mulai menunjukkan garis tipis kebiruan. Tanda pagi mulai datang. Entah karena lelah, entah karena pasrah, aku akhirnya berkata pelan, "Teman-teman, kita istirahat sebentar. Jangan ada yang turun." Kita tunggu sampai terang. Kalau sudah kelihatan jelas, baru kita cari bantuan. Mereka hanya mengangguk. Dita memeluk tasnya sambil terus membaca doa. Rani menyandarkan kepala ke kaca jendela. Matanya kosong. Siska menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Beberapa menit terasa sangat lama. Udara di dalam mobil pengap. AC mati, jendela tertutup semua.
Tapi tidak ada yang berani membuka kaca, takut ada yang ikut masuk. Perlahan, suara ayam jantan yang tadi samar kini terdengar lebih jelas, disusul suara lain, seperti suara orang batuk dari kejauhan. Lalu suara langkah kaki di jalan berbatu. Aku mengangkat kepala, mencoba mengintip lewat kaca depan. Kabut sudah jauh berkurang. Jurang di depan kini terlihat jelas. Jaraknya benar-benar dekat sekali dari posisi mobil kami berhenti. Dan di belakang sana, kira-kira puluhan meter, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sedikit lega. Ada sosok laki-laki paruh baya berjalan sambil memanggul parang kecil. Di punggungnya ada ikatan rumput hijau. Sepertinya dia petani atau warga sekitar yang hendak ke ladang. Aku buru-buru membuka kaca sedikit. Pak, permisi Pak. Laki-laki itu menoleh. Wajahnya kaget melihat ada mobil terjebak di jalur sempit perbukitan karang itu. Dia mempercepat langkah mendekat ke mobil. Loh, Mas, kok bisa sampai sini? Suara bapak itu pelan, tapi jelas menunjukkan keheranan. Aku hampir tidak bisa menahan emosi. Rasanya seperti ketemu jalan keluar setelah semalaman terkunci di ruangan gelap. Pak, kami nyasar. Tadi pulang dari pantai. Niatnya mau langsung ke Jogja. Tahu-tahu sudah masuk jalan sempit ini. Padahal rasanya dari tadi ikut jalur besar. Jelasku terbata-bata. Bapak itu menghela napas panjang. Kepalanya menggeleng pelan. Mas, ini tuh jalur lama. Udah jarang dipakai orang. Banyak kecelakaan di sini dulu. Makanya orang kampung pada menghindar. Heran saya, kok bisa mobil Mas sampai ke titik paling ujung begini? Rani dari belakang menyeletuk pelan. Pak, maaf. Dari tadi kami merasa kayak muter-muter. Padahal katanya jalannya lurus. Sering lihat bayangan aneh juga. Bapak itu menatap ke arah kami satu-satu. Sorot matanya berubah agak serius. Mas, Mbak, seharusnya jangan pulang terlalu malam dari pantai sana. Orang sini dari dulu sudah sering bilang, kalau sudah lewat Isya, mending cari penginapan di dekat pantai. Atau kembali lewat jalur utama yang terang. Jangan ikut jalan kecil yang naik ke perbukitan karang. Banyak yang bilang ada penjaga di sini. Aku menelan ludah. Penjaga? Maksudnya Pak? Bapak itu menatap ke arah jurang yang barusan hampir kami tuju. Dia menunjuk pelan. Dulu pernah ada rombongan mobil masuk jurang di situ. Satu keluarga. Ada anak kecil juga. Terus beberapa tahun sebelumnya ada nenek-nenek yang tersesat dan jatuh. Katanya sampai sekarang kadang masih kelihatan. Orang kampung sudah biasa dengar cerita itu. Makanya kami jarang lewat sini malam-malam. Saat bapak itu menyebut anak kecil dan nenek-nenek, bulu kuduku langsung berdiri lagi. Semua kejadian semalam berputar di kepalaku. Anak kecil di bangku belakang, nenek bungkuk dengan kepala yang terpelintir, dan perempuan penuh luka di tepi jurang. Aku tidak berani menceritakan semua secara detail ke bapak itu. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menerima bahwa yang kami alami semalam bukan sekadar nyasar biasa. Sekarang gini saja Mas, lanjutnya. Kalau mobil masih bisa hidup, kita mundur pelan-pelan. Saya bantu jalan di belakang. Nanti sampai di pertigaan bawah, Mas ikut saya. Saya tunjukkan jalan tembus ke kampung. Dari kampung baru sambung lagi ke jalur besar. Aku langsung mencoba menyalakan mesin lagi. Jantungku berdegup kencang. Kalau mobil tetap mogok, kami benar-benar repot. Bismillah. Kukunci napas sebentar lalu memutar kunci. Kali ini, suara mesin langsung menyala halus. Tidak ada bunyi aneh, tidak ada jeda. Seperti tidak pernah ada masalah apa-apa sebelumnya. Aku, Rani, Dita, dan Siska saling berpandangan. Rasa heran bercampur lega. Dada kami terasa sedikit lebih lapang. Bapak itu tersenyum tipis. Alhamdulillah. Sudah, sekarang mundur pelan. Jangan buru-buru. Ikuti aba-aba saya. Aku melakukan seperti yang beliau bilang. Mobil perlahan mundur, sedikit demi sedikit. Bapak itu berdiri di belakang, memberikan isyarat tangan.
Kami mundur melewati lorong karang yang tadi malam terasa seperti labirin. Anehnya, saat matahari mulai naik, jalan yang semalam terasa panjang dan berputar-putar ternyata tidak sejauh yang kurasakan. Dalam beberapa menit kami sudah sampai di pertigaan kecil dengan tanah agak lapang. Di sana ada beberapa pohon besar dan sebuah gubuk kecil. "Mas, tadi malam ingat lewat sini?" tanya bapak itu. Aku menggiling cepat. "Tidak sama sekali, Pak. Padahal kalau sekarang lihat jalannya jelas." Bapak itu hanya menghela napas. "Ya, sudah." Dari sini, Mas ikut jalan samping kiri. Nanti tembus ke kampung saya. Di kampung, Mas bisa istirahat sebentar. Minum, cuci muka. Setelah itu, baru lanjut ke Jogja. Jangan lupa baca doa dan jangan sembarangan ngomong di jalan. Kami semua mengucapkan terima kasih berkali-kali. Rasanya kata terima kasih saja tidak cukup untuk membalas bantuan itu. Saat mobil mulai bergerak lagi, meninggalkan perbukitan karang yang angker itu, aku melirik sebentar ke spion. Di ujung jalan, di antara kabut yang tersisa tipis, seperti ada bayangan kecil berdiri. Sekilas, seperti anak kecil yang melambai pelan. Aku buru-buru memalingkan wajah, tidak ingin memastikan. Cukup sekali semalam, rasanya sudah lebih dari cukup. Perjalanan menuju kampung terasa jauh lebih tenang. Suara ayam, suara orang ngobrol, dan bau asap kayu dari dapur rumah warga seperti mengembalikan kami ke dunia nyata. Di rumah bapak tadi, kami diberi air minum dan teh hangat. Rani dan Siska masih terlihat pucat, tapi sedikit lebih tenang. Dita beberapa kali memegang dadanya sambil menarik napas panjang. Setelah istirahat sebentar, kami pamit. Bapak itu hanya berpesan satu hal sebelum kami pergi. "Ingat ya, Mas, Mbak, kalau orang sini sudah mengingatkan tentang waktu dan jalur, jangan disepelekan. Kadang yang jaga jalan bukan cuma polisi atau rambu-rambu. Ada yang lain yang tidak kelihatan oleh mata." Perjalanan dari kampung ke Jogja akhirnya berjalan lancar. Kami tiba di hotel menjelang siang. Ketiga perempuan itu turun dengan wajah lelah, tapi sangat bersyukur masih bisa sampai dengan selamat. Sebelum berpisah, Dita menatapku serius. "Mas Satyo, tolong jangan lupa cerita ini, biar orang lain juga tahu." Supaya tidak ada lagi yang berani berangkat seenaknya di jalan yang tidak jelas, apalagi di tempat yang sudah banyak kejadian. Aku hanya mengangguk belan. "Insya Allah, Mbak, selama masih diberi umur, cerita ini tidak akan aku simpan sendiri." Dan malam itu, ketika aku duduk sendirian di kontrakan, suara ombak pantai, kabut di perbukitan karang, anak kecil di bangku belakang, nenek di pinggir jalan, dan perempuan di tepi jurang, semuanya kembali jelas di kepala. Itulah malam yang membuatku benar-benar sadar bahwa di balik perjalanan wisata yang kelihatannya biasa saja, ada wilayah yang tidak boleh kami lewati sembarangan. Ada adab yang harus dijaga, dan ada batas yang tidak boleh dilanggar kalau tidak ingin nyawa jadi taruhannya. Itu tadi kisah nyata yang masih kuingat jelas sampai sekarang. Sebagai sopir travel lepas, aku belajar banyak dari kejadian di tahun 2016 itu. Ternyata bukan cuma soal bisa nyetir dan hafal jalan. Ada hal lain yang harus selalu diingat. Pertama, jangan meremehkan peringatan warga lokal. Penduduk sekitar sudah hidup di daerah itu puluhan tahun. Mereka tahu mana jalur yang aman, mana yang sering makan kurban. Kalau sudah diingatkan jangan pulang terlalu malam, jangan lewat jalur atas, sebaiknya patuhi saja. Kedua, jangan sombong dengan peta di ponsel atau aplikasi. Teknologi penting, tapi tidak selalu bisa menolong di semua tempat. Ada wilayah yang sinyalnya tidak bersahabat. Ada jalan yang di peta kelihatan lurus, padahal di lapangan banyak gangguan, baik secara fisik maupun hal yang di luar nalar. Ketiga, jaga adab di perjalanan. Jangan berkata sembarangan. Jangan tertawa berlebihan di tempat sepi. Jangan menghina desa atau kampung orang. Dan jangan menguji keberanian dengan mencari-cari hal mistis.
Sebelum berangkat, biasakan baca doa, minta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari mara bahaya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sampai hari ini, setiap kali dapat order ke arah pantai dan kawasan perbukitan karang, aku selalu perhitungkan waktu dengan serius. Kalau sudah sore dan tidak memungkinkan untuk pulang lewat jalur aman, lebih baik menginap dan menunda perjalanan. Nyawa penumpang dan nyawaku sendiri jauh lebih berharga daripada buru-buru kembali ke kota. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dalam setiap langkah dan perjalanan. Kalau teman-teman suka dengan cerita seperti ini, boleh bantu dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan komentar, supaya ke depan aku bisa terus berbagi kisah-kisah nyata lainnya sebagai pengingat bahwa dunia ini bukan cuma milik kita saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.